Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ad-da'awat wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ilallah. Fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafaru khataya wal dhunub. Wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana qatarafna wa annana asrafna ala lazza asrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewih ka naraka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa amini rawati taubat tampiku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karawasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimahullah. Para ikhwan, akhwat, saudara-saudara al-fakir dimanapun berada. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan mengirodahkan sehingga kita bisa bertemu kembali di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Dan sekaligus silaturahim. Insya Allah acara kita ini adalah acara pengajian. Atau bisa dikatakan juga majelis ta'lim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan ini, Al-Fakir mau mengijazahkan satu kuncinya doa agar doa kita diijabah atau mustajab dan serbaguna. Jadi ada kalanya kita berdoa, tapi maksud kita tetap tidak tercapai. Akhirnya kita suudzon bahwa Allah tidak mengijabah doa kita. Ini adalah prasangka yang tidak benar. Karena Allah sekali-kali tidak akan menolak doa kita. Jadi doa kita ini sebenarnya diijabah. Cuman kita tidak tahu dan kita belum mengerti. Oleh karena itu, sekarang Al-Fakir dijajakan satu kalimat supaya doa kita itu diijabah terasa oleh kita. Insya Allah. Tapi sebelum kita menginjak ke acara inti itu berbagi, yang sudah tadi Al-Fakir katakan, kita tidak boleh meninggalkan apa yang namanya pengajian. Makanya pertemuan ini atau majelis ini, majelis ta'lim. Walaupun kita sedikit-sedikit, insya Allah justru yang sedikit ini semoga bisa langsung nyelesep masuk ke hati sanubari kita, dan sekaligus kita
diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakannya. Tapi sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau Al-Fakir bicarakan tadi, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyariq wal magharib. Terkhusus terutama adalah jamaah Ar-Ribat Manbal Hikmah, dimanapun berada, yang lagi mengikuti ataupun yang tidak mengikuti, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam, juga dikabul semua tujuan dan permintaan atau doanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bicara satu hadis. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, tajawwaju fa inni mukasirun bikumul umam wala takunu karoh baniyatin nasor. Tajawwaju, Nabi memerintahkan kepada kita semua, tajawwaju, pada nikahlah. Jangan membojang terus-terusan. Bahkan tidak nikah seumur hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Nikahlah yang memang sudah waktunya kita nikah. Fa inni mukasirun bikumul umam. Karena kata Rasulullah, fa inni mukasirun bikumul umam. Nanti aku banyak dengan umat-umat di hadapan umat. Jadi Rasulullah bangga dengan banyaknya umat di sekelilingnya. Wala takunu karahbatin nasara, janganlah kita sekalian meniru para ruhban-ruhban. Ya, banyak kan orang-orang yang tidak memutuskan untuk berkawin, khusus beribadah saja, tidak nikah-nikah. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kita harus nikah, kita harus banyak anak, perbanyak anak kita. Karena dengan banyaknya umat manusia beragama Islam, menyembah Allah, mengikuti Nabi, maka Nabi itu adalah bangga dan senang dengan keadaan itu. Itulah. Semoga masuk ke hati sanubari kita dan semoga kita bisa melaksanakannya. Kalau memang yang ada di dalam hatinya, saya enggak mau nikah-nikah. Dengan adanya ini, dengan adanya hadis ini, dengan adanya tausiah ini, bubarkanlah i'tiqad itu. Kita harus nikah. Harus nikah. Karena nikah itu memperbanyak umat. Dengan banyaknya umat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan keadaan seperti itu. Kita sekarang langsung aja ke acara inti, itu berbagi doa atau kunci doa supaya doa kita mustajab. Jangan sampai kita berdoa terus-terusan tapi kita tidak merasa diijabahnya doa itu. Pertama, ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin, khususan ila hadrati Nabi Allah Hadir alaihi salam, khususan ila hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam, syai'u lillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa umi, wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, syai'u lillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, kita sudah mafhum, setiap kita mengatakan, mengucapkan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah kita membaca hadarat ini, doanya. Pertama kita istighfar. Baca ta'awud, baca basmalah. Begini,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu kali. Terus astaghfirullahalazim. Baca satu kali kita sambil mengingat apa perbuatan kita yang bernilai dosa. Bertaubat kita kepada Allah. Terus baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Terus baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Terus baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Ini kita puasa, kita puasa mutih 3 hari. Pertama puasa harus hari Selasa. Hari Selasa kita puasa, wiridnya yang sudah tadi Al-Fakir sebutkan. Di wiridnya kapan? Di wiridnya setelah sembahyang subuh. Itu nanti setelah tamat puasa, setelah beres tamat puasa, insya Allah apa yang kita wiridkan, apapun lah wiridan kita, wirid ini, wirid itu, wirid segala macam. Kalau kita sudah mengamalkan ini kalimat, insya Allah doa kita benar-benar mustajabah, serbaguna. Apapun yang kita minta, apapun yang kita panjatkan, kehadirat Allah selalu diijabah dengan nyata, terasa oleh kita. Itulah yang Al-Fakir bisa persembahkan, yang Al-Fakir bisa katakan. Ini kalimat sedikit, mudah dikatakan, tapi sangat luar biasa keistimewaannya. Tanpa ini, hampa dalam segala hal. Ini Al-Fakir juga ini dapat ijazah. Ini Al-Fakir adalah ijazahan ya. Jadi bukan ada ijazahan, ada pengajian. Ya, jadi kalau masalah tentang hadis-hadis Nabi tadi Al-Fakir pengajian. Tapi kalau masalah ini doa-doa adalah pengijazahan. Jadi Al-Fakir di area Al-Hikmah. Jadi makanya Al-Fakir sering berkata, Al-Fakir tidak membacakan kitab, misalkan kitab Sumusul Anwar, kitab Abu Basar Al-Falaki, kitab misalkan kitab Syamsul Ma'arif Kubro, terus misalkan kitab Manba Usulul Hikmah, atau kitab Jawahirul Ulama, atau kitab-kitab yang lain lah. Tidak membaca seperti itu, karena ini Al-Fakir memang pengijazahan. Jadi acaranya pengijazahan. Jadi kalau kita membaca kitab itu kadang-kadang yang membacanya juga belum tentu telah melaksanakan. Karena itu pengajian. Itu juga bagus, silahkan. Tapi kalau Al-Fakir ini pengijazahan itu memang sebelum Al-Fakir diijazahkan kepada siapapun, memang Al-Fakir dulu. Jadi Al-Fakir telah merasakan, menikmati khosiat-khosiatnya tentang yang diaurodkan itu, maka Al-Fakir sebarkan, ijazahkan kepada siapapun supaya merata ilmu ini dan kemanfaatannya. Di samping Al-Fakir rasakan, semua umat manusia juga semoga bisa merasakannya. Jadi seperti itulah. Cuma Al-Fakir sebelum menutup ini pembicaraan, tidak lupa Al-Fakir umumkan, publikasikan, supaya diketahui oleh semua yang mau mengambil ijazah ini. Seharusnya kita ada pertalian itu silaturahmi, langsung kobil tuh di depan. Tapi kulantaran dengan situasi kita yang jauh, yang berbagai macam lah, yang tidak ada waktu, tidak apalah, tidak ketemu. Yang penting mengucapkan kobil tuh di komentar, dan juga yang belum subscribe, klik dan sebarkan kepada daitolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan ini. Sebarkan supaya ini bermanfaat untuk semua umat. Dan Al-Fakir juga harus publikasikan dan harus dikatakan setiap kita mengambil satu aurat, terutama lah khususnya. Jadi kita memang harus ada rasa percaya. Percaya, terus yakin, terus
kita pun respon terhadap yang mengijazahkan. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada keraguan. Itu adalah merupakan suatu syarat ijabah, mustajab, matinya, ampuhnya doa yang kita amalkan. Kalau tidak ada gitu, kalau tidak seperti itu, maka sangat tipis kita untuk diijabah secara sempurna. Ini Al-Fakir katakan karena ini terpaksa, karena sangat sedikit atau kurang yang membahas tentang hal ini. Yang mengijazahkan doa banyak. Tapi yang menerangkan seperti ini jarang atau mungkin jarang ada. Oleh karena itu, Al-Fakir dengan terpaksa, ini Al-Fakir katakan. Jadi kepada siapapun yang kita ambil ilmunya ijazah, maka kita harus seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan kita mengatakan, oh doa ini tidak manjur dan sebagainya. Padahal bukan tidak manjur, bukan tidak mati, tetapi kita kurang persyaratannya. Itulah Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi wasilah kita lebih dekat kepada Allah dan mendapat rahmatnya Allah, sehingga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita sukses, dan setelah kita menghadap Allah, kita pun mendapat rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.